Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang masih dapat kami nikmati dan rasakan hingga pagi yang indah ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar renungan harian kami. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mama Inang dan saudara-saudara sekalian. Kembali lagi dalam renungan harian kita Selasa 24 Juni 2025 yang terambil dari kitab Yohanes 1 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan kepada kita dalam bahasa Batak. Torang nyari di ida Yohanes ma Yesus rotusi jadi dogma do biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Dalam bahasa Indonesia, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Demikian firman Tuhan kepada kita. Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, mungkin dalam perjanjian lama kita sudah banyak mendengar, sudah banyak membaca bahwa banyak domba yang dipersembahkan kepada Allah. Domba sebagai hewan yang digunakan untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran. Pertanyaannya, mengapa sih harus domba? Apa yang menjadi keunikan dari seekor domba? Domba adalah hewan yang tidak najis, seperti babi yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Domba ini berbeda karena domba dianggap sebagai hewan yang tidak najis, hewan yang jinak, hewan yang nurut, dan hewan yang tahan akan penderitaan. Hal ini juga dituliskan dalam kitab Yeremia 11 ayat 19, digambarkan bahwa domba sebagai hewan yang jinak. Demikian juga dalam kitab Imamat 1 ayat 10, domba itu adalah hewan yang jinak dan bukan hewan sembarangan. Sehingga banyak kisah-kisah di perjanjian lama yang menggambarkan domba sebagai korban bakaran yang sangat baik. Kita boleh lihat dari Habel yang mempersembahkan domba juga kepada Allah sebagai korban bakarannya. Kemudian Amang Inang sudah lama dinubuatkan juga sejak perjanjian lama bahwa anak domba Allah akan dikorbankan. Dan nubuat itu digenapi Amang Inang dan saudara-saudara sekalian di perjanjian baru. Kita boleh lihat dari nas kita pada hari ini. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang, dia mengatakan bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kita boleh lihat Amang Inang dan saudara-saudara sekalian dari keempat Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak nama yang diberikan oleh penulis tentang menggambarkan siapa Yesus Sang Juru Selamat itu. Tetapi dalam nas kita secara khusus pada pagi hari ini, dia adalah Yohanes yang diutus oleh Allah juga untuk sebagai hamba yang menggambarkan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kita garis bawahi kata domba, anak domba. Kita ingat kembali tadi di perjanjian lama sudah lama dinubuatkan bahwa anak domba Allah harus dikorbankan. Kata anak domba, kita bisa lihat domba adalah hewan yang tidak najis, hewan yang jinak, dan hewan yang bukan sembarangan. Artinya bahwa Yohanes menggunakan anak domba Allah bukan semata-mata penggambaran tentang domba itu sendiri, tapi bagaimana Yohanes menghayati makna kata anak domba itu adalah nubuat yang sudah lama dituliskan oleh para nabi-nabi dalam kitab perjanjian lama, yang tujuannya untuk menghapus dosa dunia. Kata anak domba yaitu adalah hewan yang siap akan penderitaan. Kita bisa lihat Amang Inang, katanya yang menghapus dosa dunia, sehingga bahwa Yesus hadir sebagai anak domba Allah yang akan dikorbankan sebagai penghapus dosa manusia. Berbicara dosa bahwa manusia yang memiliki kehendak bebas yang diberikan Allah, kehendak bebas, oleh kehendak bebasnya itu yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa yang dilakukan manusia adalah sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi Allah
memberikan anaknya satu-satunya kepada dunia ini untuk menghapus dosa manusia itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Dia yang bertugas untuk menghapuskan dosa-dosa kita, umat manusia, di balik banyaknya, di balik beribu-ribu banyak dosa yang kita lakukan, yang berasal dari kesalahan kita, dari keteledoran kita, dan dari kesepelean kita akan kehendak bebas yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa melihat bagaimana pada awal Adam dan Hawa diberikan kehendak bebas atas seluruh ciptaan yang ada di Taman Eden, tetapi mereka tidak menghidupi kehendak bebas itu. Mereka menyelewengkan kehendak bebas itu sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga diberikan kehendak bebas atas diri kita, atas ciptaan lain yang ada di bumi ini. Tetapi bagaimana respon kita? Apakah kita masih menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan Allah kepada kita? Sehingga Mainang dan saudara-saudara sekalian, oleh karena kesalahan manusia, oleh karena keteledoran manusia, Tuhan tidak pernah membiarkan, Allah itu tidak pernah membiarkan umatnya terus terbelenggu dalam dosa. Sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, untuk menghapus dosa umat manusia, dosa-dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Manginang dan saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat, merefleksikan pada nats renungan kita pada pagi hari ini, bagaimana anak domba itu dengan rela hati, dengan ketulusan hati, dan dia tahu dia akan dikorbankan, dia menerima dan menghadapi setiap konsekuensi hukuman yang dia hadapi demi dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Manginang dan saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita sebagai umat, sebagai manusia yang sudah direspon, sudah diberikan keselamatan, bagaimana respon kita? Apakah kita masih mau hidup terus dalam belenggu dosa? Apakah kita masih hidup dalam keberdosaan dan kehendak bebas yang kita sia-siakan? Oleh karena itu, Manginang dan saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita kembali diingatkan bahwa Allah telah mengorbankan anaknya satu-satunya kepada kita. Marilah kita sama-sama merefleksikan kehidupan kita supaya kita tidak terus dalam dosa. Marilah kita hidup pembaharuan dalam diri kita. Mari kita hidup memperbaiki diri kita untuk mau setia dalam perintah-perintah Allah, untuk mau hidup dengan kasih dalam kehidupan Tuhan, tidak menyia-nyiakan kehendak bebas yang sudah diberikan kepada kita. Mari Manginang dan saudara-saudara sekalian, kita merefleksikan, kita menghayati, dan kita merubah kehidupan kita di dalam nama Allah Bapa. Karena Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita demi menyelamatkan dosa kita. Sehingga kita juga harus mau mengikut dan bersedia karena kita sudah diselamatkan dengan secara gratis. Selamat beraktivitas sama Manginang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.